bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yusi Damara. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Di sini kalian pasti banyak yang nggak tahu kan demokrasi terpimpin itu apa. Demokrasi terpimpin sering juga disebut dengan masa Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan sistem demokrasi terpimpin, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR karena Presiden dan DPR berada di bawah MPRS. Ada beberapa penyimpangan, diantaranya yaitu Presiden mengangkat anggota MPRS sesuai dengan Pancasila nomor 2 tahun 1959. Yang kedua, Presiden membubarkan anggota MPRS karena anggota MPRS tidak menyetujui adanya RAPBN pada saat itu, yaitu tanggal 5 Maret tahun 1960. A few moments later. Hai, perkenalkan nama saya Nadila Aktasa Fitri. Saya ingin menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia antara tahun 1959 hingga 1966. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah 1. Sentralisasi kekuasaan, 2. Peran ABRI yang meningkat, 3. Pembentukan lembaga-lembaga baru, 4. Terbatasnya peran partai politik, 5. Ideologi nasional. Dampak demokrasi terpimpin positif, stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan masa demokrasi liberal. 2. Berhasil merebut kembali Irian Barat melalui konfrontasi dengan Belanda. Negatif. 1. Kekuasaan presiden yang terlalu besar menyebabkan terjadinya penyimpangan. 2. Terjadinya polarisasi politik yang tajam antara kelompok nasionalisasi agama dan komunis. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fajri. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin, yaitu presiden dan partai-partai politik yang dominan. Dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi dianggap penting bagi masyarakat. Tujuan demokrasi terpimpin: 1. Nasionalisme. Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, dan budaya. 2. Keadilan sosial. Dalam demokrasi terpimpin, rakyat diperlakukan secara adil oleh pemimpin negara. Kesejahteraan rakyat. Para pemimpin mensejahterakan rakyat dengan cara memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Dampak negatif demokrasi terpimpin: terpusatnya kekuasaan. Ini menyebabkan kontrol yang lemah bagi lembaga lain. Berkurangnya kebebasan, rakyat hilang dan tidak boleh berprotes kepada pejabat negara. Kemerosotan ekonomi yang parah. Terjadinya inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966 yang mencapai 635%. Dan pada saat itu juga Presiden menyampaikan bahwa akan menjadi presiden seumur hidup, menyebabkan seluruh rakyat Indonesia murka karena pidato dari presiden tersebut.